والنقمة ومن هم ومن أمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Baik, itulah pemirsa ya. Waduh, berkah sholawat luar biasa, alhamdulillah sekali. Ya, untuk kita mendengarkan sholawat berikutnya, marilah kita berbincang-bincang sebentar dengan ketua panitia kali ini. Baik, dengan ketua panitianya dengan siapa Ibu? Oke, monggo kita berbincang-bincang di belakang Ibu ya, sudah disediakan kursi. Sebelum kita mendengarkan sholawat yang berikutnya, tenang aja pemirsa ya, kita ada 12 sholawat hari ini spesial untuk Anda para pendengar setia Paga TV dimanapun Anda berada. Silakan Ibu. Baik Ibu, apa kabar hari ini? Iya Mbak. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Sehat terus ya Bu ya. Ya. Nah, ini dengan Ibu siapa? Ibu Nurul Ainiyah. Baik Ibu Nur. Di sini bisa diceritakan sedikit Ibu, bagaimana sih asal muasalnya Al-Banjari Al-Hidayah, terutama yang bernama Hidayah Kolbu yang beralamatkan di Jalan Ikan Belida nomor 2 di mana memang Kelurahan Purwodadi, Blimbing, Kota Malang yang beranggotakan 14 orang. Bisa diceritakan sedikit saja sejarahnya. Al-Banjari ini mulai tahun 2016. Cuman apa ya, ada latihan rutin, terus berhenti sebentar, latihan lagi, terus kemudian ada COVID ini berhenti karena COVID. Sebelum COVID berhenti sampai sesudah COVID ini kita coba lagi latihan, tapi anggotanya banyak yang baru. Oke, Ya. baik. Jadi memang perjalanannya dinamikanya cukup panjang ya Bu ya, berhenti, kemudian latihan Iya. lagi, berhenti lagi, Iya. latihan lagi. Nah, untuk anggotanya ini 14 orang, alhamdulillah di situ ada juga, halo Ibu, Assalamualaikum, beliau ini seperti seumuran nenek saya ya, tapi Iya. masih semangat luar Sesepuh biasa. kita. Sesepuh ya. Namanya Ibu Ciatmi Suroso. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih semangat banget dan rajin latihannya. Oke. Berbicara soal ini ya, sholawat Banjari, pemirsa, memang ada sedikit sejarah saya ingin menyinggung. Mungkin pemirsa dari mana sih asalnya dulu? Nah, dulu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir di Martapurau. Beliau ini pemirsa apabila tahu ini adalah pendiri Al-Banjari. Beliau ini dari Kalimantan Selatan. Pada 17 Maret 1710 Masehi atau sekitar 1122 Hijriah pada masa itu. Nama asli Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah Sayyid Ja'far Al-Aidarus, maaf ya pemirsa. Kemudian ia kemudian mendapatkan julukan Datu Kalambayan. Sejak kecil hingga dewasa ia belajar agama Islam langsung dari keluarganya, dan akhirnya di tahun 2023 ini banyak sekali ibu-ibu yang masih berkecimpung di Al-Banjari karena memang bersolawatan itu banyak sekali berkahnya seperti itu ya Bu ya. Nah, di sini sedikit saja. Nah, di sini kan sudah banyak banget kegiatannya mulai dari beberapa tahun lalu hingga struggle sampai sekarang atau bertahan. Mulai dari berapa umurnya kayak gitu, kemudian ada yang lebih senior, ada juga lebih muda. Bagaimana sih Bu itu menyiasatinya biar bisa bertahan dan latihannya itu di mana gitu Bu? Kuncinya tetap kompak dan tetap sama-sama sabar karena pasti ada rintangannya. Meskipun beda-beda ya Bu ya umurnya. Nanti saling mengingatkan gitu. Ada yang grup lama ini ada Bu Bambang Ismu. Ini Mbak Isti ini ya Mbak Isti. Ini termasuk lama. Oke. Ini yang membantu Pak Ustadz
Pak Pak Ustadz Ustadz. yang guru kita. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Nanti kita akan berbincang-bincang pemirsa dengan Pak Ustadz, tapi kita akan bedah dulu dengan ketua panitianya. Karena di sini Dennis penasaran banget hingga tahun 2023 ini bagaimana bisa struggle naik turunnya itu selain mungkin pasang surutnya ya kan. Nah, kemudian itu latihannya di mana tadi? Ibu, monggo latihannya biasanya di mana nih Banjariannya? Kalau latihannya itu biasanya di masjid seminggu 1 kali setiap hari Jumat. Justru Cuman di kemarin masjid ya? kita kan sudah jadwal sama MCC ya, sama Pak TV untuk tanggal ini 30 ini. Jadi kita ngebut latihan, Mbak. Latihannya tuh sampai seminggu 3 kali. Itu berganti di rumah saya karena di masjid dipakai TPQ. Oh gitu, Seperti gantian itu, ya. Semoga ada tempat berarti ya, karena itu Amin, tempatnya amin. itu gantian. Ada yang ngaji, ada yang banjari. Nah, untuk persiapan hari ini sendiri sudah latihan berapa kali, Bu? Gimana? Untuk hari ini tampil latihannya sudah berapa kali? Apakah 1 kali juga atau langsung otodidak bisa? Gimana? Hari ini latihannya berapa kali? Hari ini. Ini tadi mau ini latihan sebentar di sini ya. Latihan sebentar ini tadi nyoba Iya, lagu berarti yang, mau mulai baru latihan ya, Bu ya. yang paling sulit ini tadi lagunya yang dicoba latihan. Ya, jadi memang mungkin sudah latihan ya, setiap minggunya sudah rutin. Jadi di saat tampil latihannya hanya sebelum tampil aja seperti itu kira-kira. Tapi kemarin sudah ngebut juga, Mbak. Kemarin latihan. Oh, kemarin Iya, latihan. seminggu 3 kali. Oke, baik, seminggu 3 kali, luar biasa banget ya pemirsa ya. Bisa kita lihat semangatnya luar biasa meskipun umurnya di sini dominan rata-rata ibu-ibu, ada juga mbah kayak gitu. Semangatnya harus kita tiru, itu benar-benar kayak tersugesti. Saya juga seperti itu. Ada yang disampaikan yang terakhir Ibu untuk para pemirsa yang menikmati sholawat Ibu dan juga pemirsa Paga TV dimanapun berada, silakan. Semoga Al-Banjari kita semua selalu eksis, selalu sukses. Gitu aja, Mbak. Amin. Kompak-kompak selalu. Ya, semoga banyak jobnya. Ya. Itu yang paling penting ya. Baik Ibu, terima kasih ya Bu ya. Ya, Silakan sama-sama. kembali ke tempat. Ya, terima Monggo. kasih. Baiklah itu tadi ya, seru banget bincang-bincang pemirsa dengan ketua panitianya. Ada begitu banyak lika-liku kehidupan yang patut kita terus pelajari. Jangan sampai patah semangat, karena di saat kita patah semangat disitulah semuanya selesai. Nah pemirsa, baiklah sudah ya Bu ya, siap? Kita akan menyaksikan sholawat lagi. Marilah pemirsa kita saksikan, jangan kemana-mana, tetap di Paga TV. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Lir ilir tandure usumi ler tak ijo royo tak sanggup temanten anyar. Tak sanggup temanten anyar. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Cah angon penek no blimbing kuwi lunyu penek no kanggo basu dodotira. Kanggo bakso dodotira. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah.
mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane yo surao sallu alaihi salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakatul man shalla alaihi An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakat kullu man shalla alaihi An-Nabi ya hadirin ilmu ilma yakin An-Nabi ya hadirin ilmu ilma yakin Inna rabbal alamin farada salawati alaihi An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakat kullu man shalla alaihi An-Nabi ya man khadar An-Nabi khairul bashar An-Nabi ya man khadar An-Nabi khairul bashar wadana lahul qamar wa nazal salam alaihi An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakat kullu man shalla alaihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Baiklah itu tadi pemirsa ya, kayaknya Malang yang lagi panas-panasnya, aduh suasananya itu tetap dingin gitu ya, karena memang seni di sini tuh ada unsur seninya, di situ ada yang mukul ketipung juga, ada kode dari Pak Ustadz seperti itu ya, dan di sini Denis ingin berbincang-bincang dengan Pak Ustadz yang sudah Denis janjikan tadi, silakan Pak Ustadz, monggo. Mari kita bercengkerama seputar Al-Banjari. Kita sapa dulu Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa ini Pak Ustadz? Lukman Hakim. Oke, manggilnya saya siapa? Bisa Pak Lukman. Oke, Ustadz Lukman ya. Ustadz Lukman, di sini Denis ingin bertanya-tanya seputar soal Al-Banjari yang notabene-nya yang selalu Denis penasaran, kenapa harus ibu-ibu? Kenapa jarang anak muda ini Pak Ustadz? Sebenarnya kalau bersolawat itu bukan hanya ibu-ibu saja. Jadi semua dari kalangan mulai anak-anak pun juga kita usahakan untuk terbiasa dengan bersolawat.
Nah ini kebetulan jamaahnya pas ibu-ibu yang ditampilkan. Jadi saya pun juga banyak santri-santri yang masih anak kecil, mulai TK pun juga ada. TK-nya pun juga ada. Oke. Kemudian ada yang tingkat MI, madrasah, remaja pun juga ada. Nah, ini yang alhamdulillah pernah remaja pun juga ada ini. Tuh, pernah Ini kan pernah remaja. Iya, mantan remaja. Iya, mantan Iya, remaja. karena seperti yang kita tahu memang rata-rata itu kebanyakan ibu-ibu, kecuali dia notabene-nya memang kuliah atau mungkin sekolahnya di Islami ya seperti itu Ustaz ya. Kalau di mungkin di negeri atau mungkin di ya umum lah, itu tuh tidak ada. Nah, di sini mungkin ada sedikit perbedaan yang minim ilmu untuk bisa mengaplikasikan ya mungkin ketipung nah, seperti itu. Nah, apakah di sini juga dibuka apabila memang ada yang ingin latihan di grup pelatihan yang Ustadz naungi ini? Mungkin bukan daerah Blimbing, di luar Malang gitu mungkin? Kalau saya ini yang paling banyak itu di daerah pokoknya Lowokwaru. Lowokwaru. Kebetulan ini yang berbeda cuma di ini Purwodadi masuk Blimbing ya. Ya, Lowokwaru yang banyak di daerah Mawar, di daerah Al-Hikam pun juga ada. Jadi ya pernah kesana kesinilah karena ya seneng dengan sholawat. Alhamdulillah. Berarti jumlahnya kalau sekarang kan 14 orang yang di sini. Yang Ustadz naung itu udah berapa banyak nih Ustadz? Berapa ya? Ya 5.000. lebih dari 10 jamaah lebih. Wow. Lebih dari 10 jamaah. Jadi Alhamdulillah. dulu sempat sebelum ada pandemi itu satu hari pun pokoknya biasanya pulang sampai jam 10 malam. Wow, Nah, ini menarik sekali pemirsa ya. Sering pulang malam dan juga seminggu katanya sempat 3 kali kalau seandainya mau tampil. Waduh, itu bagaimana itu bagi waktunya? Sementara kan ini ada grup-grupnya ya Ustadz ya. Ini ada grup satu gitu. Ada sendiri-sendiri grupnya, jadi setiap hari pun berbeda-beda yang diajari. Tapi alhamdulillah dengan barokah sholawat ya apapun yang kita harapkan menjadikan terwujud dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini mengenal kearifan lokal terutama di masyarakat Kota Malang sendiri ini seperti apa sih Ustadz? Apakah sudah banyak sekali yang sadar untuk bahwasanya bersolawat terutama di Al-Banjari ini sudah ada kesadaran untuk mengikuti seperti itu atau mungkin mempelajari? Karena seperti yang kita tahu ya Ustadz ya, semakin kesininya semakin modern zaman itu sudah tidak ada lagu yang mungkin ya zaman-zaman dulu tuh istilahnya tergeser kayak gitu ya. Banyak banget lagu-lagu yang dari luar itu masuk ke dalam seperti yang kita tahu mungkin lagu-lagu DJ. Nah ini kan anak muda sebenarnya itu tidak mendidik ya kan. Nah ini bagaimana untuk cara Ustadz menerapkan pembelajaran ke mereka agar Al-Banjari ini bisa meluas lagi di seluruh Malang? Alhamdulillah. Kalau saya mulai mengajar ini pun juga mulai dari tingkat bawah. Jadi itu adalah modal atau dasarnya. Dari tingkat TK pun kalau sudah kita dasari dengan sholawat, insya Allah nanti ketika sudah menginjak dewasa pun pasti akan diingat. Tidak mungkin tidak diingat, pasti diingat. Dan alhamdulillah mulai tahun 2003 saya mulai mengajar. Jadi mengajar Banjari, berkumpul dengan ibu-ibu pun ya banyak sekali. Yang paling banyak adalah jamaah ibu-ibu. Alhamdulillah ya macam-macam model orangnya, macam-macam karakter setiap orangnya. Ono sing ngalem, ono sing ya macam-macam lah. Jadi ada yang tua, ada yang muda, ada yang kecil, ada yang cerewet, ada yang suka ngomong, atau mungkin ada yang galak pun itu juga ada. Kayaknya Ustadz ini Macam-macam. jatuhnya ngemong ya Pak Ustadz ya. Pokoknya semua. Kalau jamaah sholawat itu mencakup semua kalangan. Jadi yang paling banyak malah di Kota Malang ini alhamdulillah dulu sekitar tahun 2006 lah itu juga banyak sekali festival-festival. Terutama festival sholawat, terutama Dulu ya yang- Ustadz ya,
Sekarang Tapi sampai Ustadz sekarang alhamdulillah masih? tambah berkembang. Oh, alhamdulillah, kalau gitu. Jadi semua penggemarnya lebih banyak lagi sekarang. Amin amin ya rabbal alamin Ustadz ya. Ya di sini mungkin pemirsa juga penasaran. Nah itu kan selain tadi kan latihannya di daerah Blimbing ya Ustadz ya di masjid. Nah ini cara mungkin ya memanggil di sini ibu-ibu di sini untuk bersolawat. Cara memesannya itu seperti apa Ustadz? Pengalaman yang grup ini atau bagaimana ini kira-kira? Yang kalau seandainya mau ada acara cuman ingin bekerja sama dengan jasanya Ustadz untuk qosidahan kayak gitu. Bagaimana nih cara memesannya? Biasanya ini saya ya alhamdulillah mulai dari dulu itu tidak pernah yang namanya melamar pekerjaan. Ya karena barokah dari sholawat. Tidak pernah menulis untuk lamaran pekerjaan, tapi mereka dari jamaah-jamaah itu yang mencari saya, alhamdulillah dengan barokah sholawat. Jadi mungkin ada temannya yang kenal kemudian mencari jamaah, atau mungkin masih baru itu pun juga ada. Jadi mereka itu biasanya dari teman satu ketemu teman yang lainnya, atau mungkin cari kenalan-kenalan lah seperti itu. Jadi mereka apa itu pengetahuannya dari saya itu biasanya dikenal dari jamaah-jamaah saja. Oh gitu. Okay. Jadi historinya dari jamaah ke jamaah. Tapi di sini kita kan lagi tampil di Pagak TV nih Ustadz ya. Banyak yang nonton, banyak yang follow, banyak yang komentar, banyak juga yang subscribe pastinya. Nah ini bisa diflorkan atau diedukasikan bagaimana sih caranya untuk memesan mungkin jasa-jasa para ibu-ibu ini untuk berqosidahan bersolawat. Silakan Ustadz. Untuk mengembangkan ya kira-kira. Sebenarnya ini sesuatu yang menarik kalau bersolawat, tapi harus didasari dengan niatan dulu. Niatan dari diri kita sendiri, meskipun banyak pun jamaah, tapi kalau dari diri kita sendiri niatannya kurang pun juga nanti juga bisa istilahnya merotoli dari grup jamaah. Di setiap jamaah pun juga bermacam-macam godaannya. Dari beberapa tahun yang pernah saya ajari pun itu juga bermacam-macam godaannya, macam-macam. Jadi sebelum saya mengajar itu saya sampaikan dulu, kalau kita bersolawat ini kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, di situ nanti pasti akan banyak sekali ujian, terutama kepada jamaah yang sudah istiqomah setiap hari melantunkan sholawat, atau mungkin sudah istiqomah di kampung, ada dibaan, atau mungkin kegiatan sholawat yang lainnya, itu nanti lebih besar lagi godaannya. Jadi ketika sudah menghadapi seperti itu, ya kita harus mempunyai siasat bagaimana caranya. Terutama yang sudah pernah mengikuti ini, saya mohon dari semua jamaah itu ya kita coba, ayo kita terus hidup-hidupkan sholawat, karena tanpa sholawat kita nanti tidak dapat pertolongan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Betul, iya betul Ustaz. Nah ini yang saya maksud, ini kan apakah menerima panggilan sholawat di tempat lain kayak gitu, dan namanya iya itu bisa menghubungi nomor berapa gitu Ustaz? Oh iya, ini bisa menghubungi, misalkan ini dari jamaah ini khususnya, ini jamaah Al-Banjari Sholawat Terbang Al-Banjari Al-Hidayah yang ada di Ikan Belida, ini bisa menghubungi Ibu Nur Ainia tadi. Oke, ya. Nomornya mungkin nanti lah ya di bawah ini. Lupa. Nanti oke, baiklah, berarti memang bisa. Semoga saja ini makin lancar dengan berkah sholawat ini. Biasanya apa saja sih Ustadz yang terjadi keajaiban yang mungkin Ustadz rasakan sendiri? Iya, kalau tentang keajaiban sholawat itu sebenarnya banyak sekali sih. Kita misalkan sudah istiqomah di dalam setiap harinya itu kita membacakan sholawat, bahkan di situ ada malaikat. Ini mengenai hadisnya Kanjeng Nabi, ada 4 malaikat yang mana sudah berjanji kepada Rasulullah dan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang membacakan sholawat minimal 1 hari itu 10 kali. Nah caranya bagaimana? Kita melakukan sholat dulu. Nah sholat, di dalam sholat itu ada bacaan apa kira-kira?
Ada bacaan apa kira-kira di dalam sholat? Pasti ada bacaan sholawat. Nah, di mana letaknya? Ketika kita membaca tahiyat awal dan tahiyat akhir. Nah, itu minimal 1 hari. Coba kita hitung sih. Nah, misalkan ini ada yang belum tahu, kita hitung coba di dalam sholat subuh ada berapa rakaat? Ada 2 rakaat. Bacaan sholawatnya ada di mana kira-kira? Di tahiyat yang akhir. Itu sudah kita membaca sholawat. Kita hitung 1 saja. Atau ketika nanti kita melakukan sholat di dalam sholat duhur, sudah ada tahiyat awal dan tahiyat akhir, ada 2 sholawat lagi. Kemudian sholat asar ada 2 lagi, sholat maghrib ada 2 lagi, sholat isya ada 2 lagi. Itu kalau kita sholat saja, sholat wajib sudah ada 9 kali bacaan sholawat, bahkan lebih, itu sebenarnya lebih. Nah, tadi minimal 1 hari 10 kali. Nah, ini malaikat Jibril. Nah, ini misalkan diterangkan panjang ini kira-kira bagaimana ini? Nggak apa-apa Panjang ya? Ustadz, ini nambah ilmu untuk semuanya juga. Nggak apa-apa ya, kira-kira monggo. ya sedikit saja lah. Akan saya singkat sedikit. Misalkan 1 harinya itu tadi sudah kita hitung 9 kali. 9 kali tinggal menambah sholawat. Ini bisa kita baca dimanapun berada. Tapi jangan sampai kita baca sholawat di dalam kamar mandi. Lah ini kurang cocok masihan. Jadi ketika kita misalkan ibu-ibu ini yang banyak ya, itu sambil menggoreng kerupuk misalkan, atau sedang menemani atau sedang menonton TV, boleh kita membaca sholawat dimanapun. Nah, kita baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini yang lumayan agak panjang. Loh, kok kepanjangan? Misalkan kita pendekkan lagi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Waduh, masih kepanjangan. Boleh, masih ada diskonnya masihan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih kepanjangan? Enggak ada, sudah wis sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu aja, enggak apa-apa. Sudah syah insyaallah. Lah ini malaikat pertama adalah Jibril. Jibril ini tugasnya apa kira-kira? Mencatat. Ayo, Jibril tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Lah, mencatat ini pelajaran TK ini sebenarnya. Kayaknya Ya, kita memang harus lupa punya ya. ingat Saya harus sering ngaji sama Ustadz Iya. nih. Fokusnya harus ya seperti anak TK lah. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Lah ini berjanji kepada Allah dan juga Rasulullah, barang siapa umatnya Kanjeng Nabi Muhammad itu membaca 1 hari, membaca apa? Membaca sholawat minimal 1 hari 10 kali, maka ketika nanti di yaumil siratul mustaqim, di hari akhir, aku akan menarik orang tersebut yang suka membaca sholawat ini seperti kilat yang menyambar. Nah, seperti itu. Ini janjinya malaikat siapa tadi? Malaikat Jibril. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini masih 3 lagi, ini masih masih 3 lagi. Silakan. Habis malaikat Jibril, kemudian. Oh iya, enggak apa-apa. Di break atau bagaimana ini? Ya, boleh, monggo, silakan. Oh, saya lanjutkan 2 ya. Nanti kita lanjutkan 2 lagi malaikatnya. Jibril, Mikail. Saya tanya Mikail tugasnya apa kira-kira? Halo ibu-ibu. Ibu, tugasnya Apa kira-kira kita- yo? Tugasnya malaikat Mikail. Halo, apa Bu? Tugasnya itu Ustadz. Malaikat Mikail. Mikail. Ayo. Tugasnya Iya, tugasnya malaikat Mikail apa kira-kira? Mikail. Oh lupa tuh, sudah lupa. Pelajaran TK kata Ustadz. Ini pelajaran Mengingatnya anak-anak susah TK. Ustadz. Iya, iya, susah ya, agak puyeng malahan ini tadi. Tugasnya malaikat Mikail itu yang sering kita rasakan itu turunnya air hujan atau membagikan rezeki. Hujan itu sudah termasuk rezeki yang telah diturunkan oleh Allah melalui malaikatnya, yaitu malaikat Mikail. Nah, di situ juga sama, berjanji kepada Allah dan juga Rasulullah bahwasanya barang siapa umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang mana setiap harinya itu membaca sholawat minimal 1 hari itu 10 kali, maka nanti ketika di yaumil akhir, ketika di yaumil akhirah, aku akan memberinya air yang mana air tersebut berasal dari telaga surga. Sekali minum selamanya tidak bakalan merasakan haus selama-lamanya. Jadi abadi tidak pernah haus.
Nah ini tadi malaikat siapa? Malaikat Mikail, Jibril, Mikail. Nanti saya lanjutkan lagi setelah kita mendengarkan lantunan sholawat dari jamaah sholawat terbang Al-Banjari Al-Hidayah. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke baiklah, marilah pemirsa ya, masih penasaran kan nanti dilanjut oleh Ustadz ya. Tapi setelah itu kita akan menyaksikan kembali sholawat bersama. Silakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'a syani wa darati. Atfata ya jiratal alami. Ya uhailal judi wal harami. Ya jiratal alami, ya uhaila judi wal gharami. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rabbi asyari wa darati. Al-Fatah ya jiratal alami, ya uhaila judi wal gharami. Al-Fatah ya jiratal alami, ya uhaila judi wal gharami. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rabbi asyari wa taroti. Al-Fatah ya jiratal alami, ya uhaila judi wal gharami. Al-Fatah ya jiratal alami, ya uhaila judi wal gharami. Kami bekerja sehari-hari untuk belanja rumah sendiri. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rabbi asyani wa taroti. Al-Fatah ya jiratal alami, ya uhaila judi wal gharami. Al-Fatah ya jiratal alami, ya uhaila judi wal gharami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kita bercengkerama lagi dengan Ustadz ya. Sesudah itu kita akan menikmati terus ya Ustadz ya untuk sholawatan. Setelah ini sholawatan terus, baru nantinya kita akan closing. Nah sebelum itu ada yang poin ketiga tadi yang masih terhambat atau terpotong. Nah boleh silakan dilanjutkan Ustadz. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi ya. Yang tadi ada 4 malaikat yang sudah berjanji kepada Rasulullah dan juga berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi siapa? Malaikat
Jibril, Mikail. Mikail. Yang ketiga siapa kira-kira? Israfil. Apa kira-kira tugasnya malaikat Israfil ini? Halo, ayo bagaimana ini? Ya, meniup sangkakala, bukan meniup trompet ketika tahun baru ya. Ini tugasnya malaikat Israfil adalah meniup sangkakala. Kapan itu? Nanti tunggu perintah dari Allah ketika sudah hari akhir. Ya, ini juga berjanji kepada Rasulullah dan juga Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang membaca sholawat Nabi minimal 1 hari itu 10 kali, maka aku akan memberinya keistimewaan kepada orang tersebut. Aku akan memohon ampun kepada Allah. Aku akan bersujud kepada Allah sampai sujudku ini diterima. Alhamdulillah. Jadi ketika kita bersolawat Nabi ini, apalagi sudah setiap harinya kita lakukan atau dalam artian istiqomah melakukan sholawat Nabi, nanti malaikat-malaikatnya Allah ini akan mencari orang-orang yang suka membaca sholawat. Terutama tadi malaikat siapa? Israfil. Malaikat Israfil akan bersujud kepada Allah memohon ampun. Kira-kira bagaimana kalau sujudnya malaikat itu terhadap Allah? Kira-kira diterima enggak? Ini sujudnya ini meminta ampun kepada siapa? Kepada Allah. Untuk siapa? Untuk orang yang suka membacakan sholawat Nabi. Insya Allah pasti akan diterima. Jadi kita tidak usah khawatir. Yang penting kita melakukan semua perintah-perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangan Allah. Nah, terutama membacakan sholawat ini adalah perintahannya Kanjeng Nabi. Apalagi kurang lebih 2 bulan lagi ini kita akan merayakan Maulid Nabi atau apa? Bulan Rabiul Awal. Insya Allah bulan September. Nah, kita akan merayakan ini banyak sekali. Ya, alhamdulillah pada tahun ini atau mungkin tahun-tahun sebelumnya itu banyak sekali orang-orang yang suka melantunkan sholawat Nabi. Mudah-mudahan dengan bacaan sholawat yang kita bacakan atau mungkin siapapun yang senang untuk melakukan bacaan sholawat, terutama kota Malang ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dijadikan kota yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barokahnya, dan juga menjadikan keluarga kita atau mungkin kampung kita semuanya menjadi, atau khususnya negara kita ini mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Nah, ini yang ketiga. Yang terakhir adalah malaikat siapa kira-kira? Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Nah, ini malaikat yang sangat ganas sekali. Tugasnya apa kira-kira? Mencabut Nyawa. mencabut nyawa, bukan mencabut roti atau bukan mencabut lotre, bukan, tapi mencabut nyawa. Tidak main-main ini. Kalau sudah waktunya ya tinggal 1 detik saja, ya sudah, tugasnya malaikat ini sudah tepat waktu. Nah, ini berjanji kepada Rasulullah dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang membaca sholawat Nabi dengan ikhlas, terutama minimal 1 hari ini 10 kali, maka ketika aku mencabut ruh dari orang tersebut yang suka membaca sholawat, maka aku akan mencabut seperti mencabutnya para nabi dan juga rasul. Dengan cara bagaimana? Dengan cara yang lemah lembut, seperti benang yang ketika itu dicelupkan di dalam air kemudian dimasukkan di dalam jarum. Jadi di situ mudah sekali, enteng. Nah, itu barokah dari bacaan sholawat. Mudah-mudahan dari malaikat-malaikat Allah tadi, malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil dan juga malaikat Israel menjadikan barokah kepada kita, mendoakan kepada kita semuanya, terutama yang suka atau yang istiqomah membacakan sholawat Nabi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, itu tadi ya sedikit mungkin mengingat apa saja sih tugasnya, ternyata masih banyak yang lupa. Nah, di sini closing statement ya Ustadz ya, silakan untuk para Paga TV dan juga para di sini ibu-ibu yang menonton acara ini, silakan closing statementnya.
pesannya kepada para jamaah dan juga kepada siapapun yang mendengarkan, jangan bosan-bosan untuk membacakan sholawat. Ingat pesan orang zaman dahulu, le nduk lah, misalkan mau pergi kemana-mana ojo lali mojo sholawat, karena memang barokahnya banyak sekali. Ini bisa menangkal semua dari bencana yang akan menghadapi kita, yang akan kita alami. Dan sholawat, bacaan sholawat itu macam-macam, yang penting kita istiqomah saja. Yang misalkan kalau pendek ya yang tadi, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Di dalam hati pun tidak usah terlalu keras, tidak apa-apa. Sampai tetangganya kedengaran, tidak usah seperti itu, tidak apa-apa. Jadi kita dalam hati membacakan sholawat itu bisa di mana-mana. Jadi tidak tidak menjadikan batasan-batasan, tidak ada batasannya. Jadi enak sekali. Jadi mulai generasi kecil, marilah kita sebagai orang tua mendidik putra-putri kita dengan senang mencintai Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan cara memperbanyak sholawat Nabi sampai alhamdulillah seperti ini. Ini juga pernah kecil ibu-ibunya sama. Jadi pernah kecil. Ini masih terus melantunkan bacaan sholawat. Mudah-mudahan kita semuanya dilanggengkan, diistiqomahkan ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Ustadz ya. Silakan kembali Ustadz. Semoga saja itu tadi ceramah dari Ustadz dan pencerahannya itu bermanfaat bagi kita berapapun umurnya ya kan, karena yang tua juga pernah muda, pernah kecil juga katanya Ustadz. Baiklah. Di sini kita akan menyaksikan sholawat lagi full ya sampai nanti akhir acara. Baik pemirsa, marilah kita saksikan sholawat ini bersama. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, ya habibi. Salam alaika, salam alaika. Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, ya habibi. Salam alaika.
وبارك عليه. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kul ya adim antal adim, qad hamana hammun adim, wa kullu syai'in hammana yaunu bismika ya adim, yaunu bismika ya adim. Qul ya adim antal adim, ya adim antal adim, qad hammana hamun adim, wa kullu syai'in hammana yakunu bismika ya adim, yakunu bismika ya adim. Qul ya adim antal adim, Antal qadimu fil azal, antal latifu lam tazal, antal qadimu fi ajal, antal latifu lam tazal, ana azil ma qad nazal, min fadhil qadfi sadid, min fadhil qadfi sadid. Qul ya adim antal adim, Qul ya adim antal adim, qad hamana hamun adim, wa kullu syai'in hamana yaumu bismika ya adim, yahunu bismika ya adim. Qul ya adim antal adim, Hayyun qadimun wajidun, bagin ghaniyum majidun. Hayyun qadimun wajidun, bagin ghaniyum majidun. Adlun ilahun wahidun, barur ra'ufum bil abid, barur ra'ufum bil abid. ya adim antal adim, Qul ya adim antal adim, qad hamana hamun adim, wa kullu syai'in hamana yahunu bismika ya adim, yahunu bismika ya adim. Qul ya adim antal adim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. رقت عيناي سوقا ولطيبة طرفت عسقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah.
Ikra, ikra ya Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Ya Taibatu ji'tuki sabban li Rasulillahi muhibban. Ya Taibatu ji'tuki sabban li Rasulillahi muhibban. Birrodati sakanatu ruhi wa jiwaril hadi Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Baiklah, subhanallah. 1 jam berlalu ya pemirsa ya, nggak kerasa banget. Alhamdulillah semuanya ya sehat terus ya Ibu ya. Ini mau langsung kembali ke rumah atau latihan lagi? Mau healing dulu. Healing, iya ya. Bahasanya ibu-ibu gaul juga ya healing. Ustadz paham ya healing ya? Saya pahamnya hilang soalnya. Oke baiklah pemirsa. Ya 1 jam berlalu itu artinya Denis Farida di sini pamit undur diri. Jangan lupa terus saksikan sholawatan ya. Acara kita sekali lagi 1 bulan sekali. Denis nggak capek-capek mengingatkan karena memang jarang-jarang loh ya ada acara seperti ini. Yang pastinya kita masih di gedung yang sama yakni di MCC Malang. Tepatnya di daerah Kota Malang yakni di Blimbingnya pemirsa. Akhir kata dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Mangga Bu. Terima kasih.